So habis itu kan gue nyantai-nyantai, udah nggak bisa, aku mesti dandan gitu. Nah, Oh iya lupa gitu. Jadi cewek gitu lupa. Mereka punya 2-3 jam buat mereka prepare. Sementara kita kan cowok bisa tidur-tiduran, ya, ketawa-ketawa, ngopi. Tiba-tiba, setengah jam lagi nih, set, ready gitu. Ya bener sih. pokoknya gue tahu di tanggal segitu ada jadwal Grand Melia. Datang gue Grand Melia, udah teman-teman yang lain juga datang udah pakai jas semua. Acaranya nggak ada. Hai teman-teman, kembali bersama saya Indra Aziz dan Saya Belok Mahua, kita ada di Jazz Picnic Podcast. Ini adalah episode ke-6. Wow. Lumayan juga. Main juga. Gimana? Konsisten kan? Konsisten. Konsistensi dua anak jazz ini memang luar Ya. biasa ya, luar biasa ya. Di episode lalu, Yes. kita ngomongin what's jazz and what's not. Di episode ini kita mau ngomongin apa nih, Mbak? Mistakes that new musicians made. Wah, ya kan? Mereka bikin salah apa nih? Bikin salah apa? Salah. Maksudnya salah, Pak. common mistakes lah ya Common buat mistake. musisi-musisi baru. Ya. Semoga nih kita mau share pengalaman aja. Ya. Semoga nih sharing kita bisa bikin teman-teman yang sedang mendalami atau apa sih jadi musisi gitu. Mencoba menembus Mencoba industri. menembus Wah. industri dan dunia perjazzan. Dunia perjazzan. Ya karena gue sama Berry kan berkecimpungnya di dunia situ ya. Jadi mungkin sharing kita, tapi lu lebih luas, Ber. Sama aja lu juga lebih luas. Lu sampai gitu. coaching Oh, iya. penyanyi sampai Oh, lu iya. kan main Oh, iya. series, Bro. Oh iya, boleh. Gua apa, Bro? Lebih banyak kan lu daripada gua. Oke. Kita berdua kompeten lah ya. Ya, cukup objektif lah kita ya. Objektif, Kita bisa cukup objektif. Oke. Ya. Oke, Man. That's good, man. Bagus banget bridging-nya. Alright. Oke, teman-teman. Yes. Kita mulai sharing nih, Ber. Lu pernah nggak merasa anjir nih, ini kesalahan paling bego gue nih selama karir gitu? Pernah nggak? Ada nggak? Ada sih. Oh, ada. Ada. Oke. Ada. Oke. Gue tadi berusaha nginget apa ya gitu. Gue sangkain nggak ada. Iya. Oh, Soalnya gue kayak ngerasa oke aja gitu. Oh, iya. Karena gue orangnya mungkin terlalu konten ya kayak Terlalu, apa-apalah biasa aja gitu. Iya, gitu. iya. Cuman gue baru ingat, oh iya, gue ingat satu momen. Oke. Gue nge-jam di Ponpin. Ponpin pada era itu lagi concert practice kan. Tahun Lagi heboh banget tuh. 2000 awal berarti. 2004 ya 2004. Damn, man. Gue udah main sama Glenn kok, almarhum. Oh iya benar. Cuman kan Iya, benar. di dunia di jazzin gue masih belum terlalu naik banget gitu. Oke. Jadi gue kayak pengen ketemu sama all these legends. Gue ingat banget gue ketemu karena Mas Indra sama Mas Aksan kan, Iya. di tempatnya Mas Aksan kan, Ponpin. Betul. Terus gue kayak wah, I wanna be there, gue mau kesempatan membuktikan sesuatu. Nah, pas ada bokap, Oh iya. almarhum. Terus Oke. nge-jam nih, Mas Indra main, bokap main, gue dipanggil. Wah, gue bilang, oh ini dia, my 15 minutes of fame nih, gue Oke. kayaknya mau solo yang terkeren, siapa tau diajak main sama Mas Indra gitu. Iya. Pada masa itu. Oh. Terus lagunya Polka Dots and Moonbeams. Polka Dots and Moonbeams. Gila, gue gak bisa ngapa-ngapain kan? Iya. Menurut gue di situ gue merasa gue mainnya gak enak. Menurut lo? Menurut gue. Oke. Dan kayaknya memang yang gak enak deh. Karena I was trying to prove something. Mhm. Gue pengen gue menunjukkan skill gue supaya these cats tahu. Kalau bokap gue mungkin ya udahlah bokap gitu. Cuman kayak Mas Indra, I need this approval dari mereka. Ada Mas Ija juga waktu itu almarhum, ya kan. Gue pengen ada approval dari mereka bahwa this guy can play gitu. Akhirnya gue play. I'm not actually in the music at that moment. Oke. Karena gue nggak menikmati permainan gue sendiri karena gue pengen show off sebenarnya. So menurut gue itu mistakes terbesar yang gue pernah buat. Gue ketika gue dapet kesempatan itu, gue nggak lagi serve di music, tapi gue trying to prove myself. At the end of the day, gue malah ngerusak musiknya. Lo tidak serve the music. I don't serve the music. I'm trying to show off, pengen membuktikan sesuatu. Nah menurut gue, itu salah satu common mistake pertama setiap musisi muda yang kebagian nge-jam. Dia selalu berusaha membuktikan sesuatu, ya kan, pengen nunjukin bahwa gue bisa main loh, gue keren loh gitu. Oke. At the end of the day, either dia jadi mainnya nggak enak atau jadi overplay. Right. Kalau gitu menurut lo harusnya gimana dong? Kalau lo bisa memutarbalikkan waktu gitu, lo akan ngapain waktu itu? Gue akan
seenak mungkin mainin tiap beatnya, tiap note yang gue mainin gue pikirin, nggak perlu membuktikan sesuatu, nggak perlu berisik. Gue ngerasa gue waktu itu berisik dengan berusaha kayak I'm trying to play some smart lines di lagu yang ballad. Berarti kalau misalkan lo bisa mutar waktu nih, lo akan serve the music. Serve the music. I don't care siapa yang lagi main, gue nggak berusaha buktiin apa-apa. I just wanna serve the music. I just wanna play the music as engaging as possible. Oke. Iya. Kalau gue, kalau lu? Oke. Kalau gua berhubungan sama masalah manajemen. That's good. Manajemen. So good. Jadi gini, gua tuh dulu karena kan dulu anak yang main jazz gitu kan dikit banget dah. Ya. Jadi ada masanya tuh gua dapat job kawinan banyak banget. Bener. Sering tuh event launching kawinan gitu kan. Nah, waktu itu gua handle manajemen sendiri. Ya kan? Nah, suatu hari gua ditelepon tanggal segini ya di Grand Melia. Oke, sip. Nah, abis itu telepon, karena itu udah jadi rutinitas, gue telepon anak-anak tuh, waktu itu siapa beberapa deh gue, oke tanggal segini, dah. Udah tuh, karena kebanyakan job, pokoknya gue tahu di tanggal segitu ada jadwal Grand Melia, datang gue Grand Melia, udah teman-teman yang lain juga datang udah pakai jas semua, acaranya nggak ada. What do you mean acaranya nggak ada? Kita datang, mas, acara launching ini di mana ya? Nggak ada mas. Di ballroom nggak ada acara. Di ruang-ruang function yang lain nggak ada acara. Jadi kesalahan gue adalah gue nggak double check. Ini jadi nggak atau DP-nya nggak ada, nggak ada kontrak. Pokoknya gue taunya oke tanggal segini jam sekian. Dan gue melibatkan anak-anak. Jadi mereka semua udah datang, udah bawa alat. Fatal sih. itu fatal dan kesalahan terbodoh gue. Jadi gue tidak take care sama masalah manajemen jadwal gitu. Kalau gue bisa mengulang lagi waktu itu, gue akan pastinya double check lagi ke orangnya, ya kan. Gue bakal pastiin mungkin, ya kalau nggak ada DP paling nggak tertulis lah di WhatsApp gitu. Ya. Gila. Gokil sih itu. Itu gokil sih. Tapi pada masa itu soalnya kita sepercaya itu sih. Sepercaya itu masalahnya, biar kita kan anak-anak muda yang lagi cari duit, let's go gitu. Job gitu. Wah itu rusuh banget. Cross check. Kalau gerasa gerusuk kita ngambilin job gitu. Berarti kita harus secure dan kita tahu kita punya prosedural dalam menerima gig gitu ya. Benar. Kayak buat teman-teman mungkin yang masih baru, make sure ketika lo terima tanggal, you know the details. Dalam artian lo harus standby jam berapa, kostumnya kayak apa, penyelenggaranya siapa, penanggung jawabnya siapa. Lu dibayar berapa, lu bisa dikasih DP berapa, karena kalau nggak, I don't think you need to secure the dates kalau lu belum di DP, ya nggak sih? 2 days. Ngeren. Hari-hari ini down payment tuh bukan karena kita mata duitan, no, it's to lock the date, karena kita secure the date gitu. Kalau lu belum lock, ya sorry, gue nggak bisa lock the date, karena gue mungkin punya kerjaan lain. Apalagi kalau itu udah melibatkan banyak orang. Kita sebagai pimpro misalnya kan. Ya itu yang gue alami sekarang juga sih. In a sense kadang-kadang jadinya juga enak, kayak kalau gue, ini kita in terms of hari ini ya, karena gue kan sekarang juga memanage diri gue sendiri. Gue selalu punya policy, gue punya down payment at least 2 weeks before the gig, at least. Kalau bisa sebulan lebih bagus. And then pelunasan biasanya gue H-7 atau paling telat H-3. Pelunasan. So normally ketika naik panggung mereka udah dibayar semua. Gue bahkan gig gue terakhir kayak belum main, seminggu sebelumnya gue udah lunasin, udah lunas sih gitu, belum manggung gitu. Ya udahlah, orang udah bisa dilunasin gitu kan. Ini itu hal yang menurut gue, kita juga sebagai musisi harus mengerti bahwa kita punya job desk dan kita juga punya hal-hal yang mesti kita secure untuk memastikan kita punya gitu. Iya sih. Penting dong. So that's number 2 ya. Management wise. Yang pertama tadi apa bu? Seeking approval ya. Seeking approval sehingga lo tidak serve the music, lo pengen lo main buat pamer. Ya. Bukan buat main musik. Benar. Oke. Kedua masalah si manajemen tadi yang lo dulu itu penting banget sih biar untuk pastiin DP. Nah sekarang ini masih menyangkut manajemen sih. Ya. Masalah jadwal bentrok. Benar. Lo pernah nggak Ben? Pernah banget. Ngalamin tuh. Mungkin lo sendiri atau mungkin your bandmates gitu yang pernah pengalaman bentrok jadwal. Gue pribadi pernah kok. Gue udah terlanjur terima 1 gig. Aduh, terlanjur terima 1 gig. Udah terlanjur terima gig ini. Ini teman sebenarnya fun fact ya. Jadi gue dulu udah janjian nih sama bokap almarhum. Gue ada gig di Semarang kalau nggak salah. Jadi bokap gue sama almarhum Muta. Bertiga. So it's like Kumahua reunion gitu. Tiba-tiba jadwal Glenn masuk. Dan gue nggak bisa cari pengganti karena Glenn tuh kan aransemennya padat banget ya. Maksudnya kalau lo nggak biasa main dan arrangementsnya tuh bukan arrangements yang
udah jadi, tapi arrangement itu develop gitu pada masa itu sebelum Bangku Cakar. Jadi kita develop, jadi karena kita sering main bareng, ada ornamen ini di sini, ornamen itu di situ. Jadi kita kalau main bareng lu udah tahu, lu nggak hafalin gitu. Nah kalau orang baru masuk dia, wah, gue pernah diganti nama siapa waktu itu ya, chartnya sampai panjang banget bro. Aduh. Karena dia berusaha mainin apa yang gue mainin, tapi chartnya jadi panjang banget sampai udah gak make sense. Akhirnya waktu itu gue terpaksa harus minta maaf ke bokap ya, dan sempat agak berantem dikit sih gitu. Kok lu gitu sih gitu, cuman gimana, gue juga nggak enak nih, ini juga tanggung jawab gue gitu. Akhirnya terpaksa mereka ada pengganti baru gitu, karena waktu ya jazz itu kan lebih fun, lebih arrangements, lebih fleksibel, lebih spontaneous gitu. Jadi gue akhirnya, cuman puji Tuhan alhamdulillah akhirnya clear juga sih. Tapi itu kesalahan gue lah, gue nggak cukup wise untuk memberitahu ke timnya Glenn bahwa gue punya jadwal di tanggal segitu. Gila, sekalinya bentrok jadwal 2 event segede gitu. Sementara kalau gue paling bentrok jadwal tuh kayak yang satu kawinan, yang satu launching gitu. Yang mana dua-duanya masih bisa lah ada yang diganti. Tapi menurut gue masalah jadwal tuh memang sensitif banget ya. Itu sangat-sangat bisa membuat istilahnya yang nggak enaknya lumayan nggak enak gitu kan. Gue sekarang nontonin anak-anak muda yang usianya 20 tahun di bawah kita gitu. Mereka mulai terbiasa dengan seenaknya dan jadwal. Gue cukup sedih sih nanti beberapa. Emang contohnya gimana? Pernah nggak lo lihat? Ya maksudnya, pernah banget. Sampai akhirnya gig yang harusnya dia main jadi mundur. Gara-gara dia datangnya telat. Aduh. Itu gue cukup sedih sih ngeliat kayak gitu. Karena dia ada gig di tempat lain. Ya, gue nggak menyalahkan sih kalau orang pengen ngambil 2 gig gitu. Cuman maksudnya you need to manage yourself better gitu. Apalagi kalau lo instrumentasinya bukan instrumentasi yang gampang. Maksudnya kalau singer, kalau lo singer gitu ya, lo telat setelat-telatnya lo tinggal naik ojek, set-set nyanyi gitu kan. Tapi kalau lo tiba-tiba drummer, keyboardist, lo mesti ngeset. Even gue sekarang kalau misalnya gue punya 2 gig, gue biasa ngelakuin 2 set gitu. Jadi di gig yang ini gue udah ada bass, di gig yang sana bass gue udah ready. So if something happens, gue tinggal naik set-set, gue bisa langsung jeng gitu. Wah, itu lo segitu concernnya sama karena menurut gue tuh kan tanggung jawab kita bukan cuma ke teman-teman kita yang main bareng, tapi ke penyelenggara acaranya juga kan. Kalau sampai mundur acara kan gak enak banget bro. Itu masalah trust juga bro. Iya bro. Trustnya nggak sih? Ada gig yang gue menyaksikan sendiri tuh, ya anak-anak muda lah. Harusnya jam 9 gignya sampai mundur jadi 9.30. I mean, 20 minutes late. Itu gak enak banget. Walaupun si owner of the place-nya juga kayak, it's okay gitu. Cuma kan bos gue kayak, I don't think it's okay. Oke. In a sense gitu. Jadi guys, make sure kalau kalian istilahnya di dunia musik nih, apalagi masih baru ya, sedang mencari nama gitu ya. Pastiin kalau lo ambil jadwal nih, terima jadwal, itu jadwal memang clear. Ya kan, kalau misalnya ada 1 hari atau 1 malam ada 2 gig, pastiin ada jarak lah ya. Soalnya gue kayak beberapa teman-teman kita nih, kayak contohnya ya lo kemarin ya kan, lo main jam 4 sampai jam 6 terus mau lanjut lagi tuh. Ya kan, terus band-band kayak Ladies Night itu Ladies semalam bisa berapa gig nih? Gila. Mereka bisa 3 gig tuh 1 hari. Mereka tuh ya pasti mereka udah tahu banget cara nyiasatin. Oke, gue tahu nih ada 2 gig. Ada jedanya berapa menit untuk ngitung macetnya segala macam. Benar. Kita harus berpikir ke sana sih, bahwa semua tuh nggak bisa kita anggap kayak as simple as that gitu. Karena pasti ada hal nggak terduga men. Tiba-tiba ban kempes lah, aduh. Itu hal nggak terduga. Itu nggak terduga tuh kayak, kita mesti jangan terlalu nekat lah menurut gue. Oke. I mean, lu butuh, you need the money tapi jangan terlalu nekat lah gitu. Mendingan kita uangnya kita nggak dapat, tapi kita dapat reputasinya. Iya, reputasi menurut gue penting sih. Gara-gara kita ngajar semua job malah. Bener, because talents can only bring you so far gitu, so much gitu. Lu nggak bisa ngandelin talent lo doang juga. Karena sebagus apapun lu, kalau lo nggak bisa dipercaya, kerja lo nggak asik, work ethics lo nggak akan dipakai juga men. Nah itu, ya nggak sih? catat. Gue pribadi merasa gue bisa sampai sejauh ini. Permainan gue tuh biasa menurut gue. Kalau lu bandingin gila lo permainan biasa. Tapi gue honestly, maksudnya kalau kita ngomong sama pemain bass lain di Indonesia tuh banyak yang lebih jago dari gue. Tapi yang membuat gue bisa bertahan sampai sekarang, karena gue bisa dipercaya, I show up on time. Nah, gitu. Jadi gue ngulik materi, gue nggak nyusahin orang gitu. Nah itu tuh topik selanjutnya, ngulik materi. Bener, setuju banget gue. Gue sering lihat kalau di TikTok atau di Instagram gitu ya, meme-nya adalah ketika lo on the way ke studio baru pasang lagu, ternyata lagunya anjing, banyak tuti-tuti gitu. Gue pernah membuat kesalahan itu juga sih waktu gue muda. Gimana tuh? Gue juga pernah bikin kesalahan kayak gitu. Gimana ceritain dong? Waktu gue mau bantuin musical West Side Story. Apa sih? Musikal. Kalau apa sih? Latihan pertama gue gitu bro. Itu tahun 2003 ya, by the way. Dang, it's 21 years ago, man. Gue masih 20 tahun, I don't know better kan. Terus pas gue on the way, apaan nih gue?
Oh man gitu. Tapi ya puji Tuhannya gue masih punya. Untungnya gue datang on time banget. Oke. Gue inget banget latihan ini ada kancah bro. Oke. Pas gue parkir gue masih punya setengah jam. So I write it down man. Gue langsung scribble gitu. Yang penting gue tahu gue harus main apa aja begitu sampai gue kayak let's go. Asik. Baru balik ke tadi. Untung ada setengah jam Di spare. parkiran, ya. Untung gue setengah jam spare karena latihannya jam 5 gue berarti gue udah datang setengah 5. Iya. Itu gunanya datang early. Lu gak pernah tahu men. Tunggu. Tapi lo bisa begitu karena lo barely kemauan, men. Kalau lo manusia biasa, mungkin lo Maksudnya gimana? Gue juga manusia biasa. Oke. Itu kesalahan bodoh sih. Kesalahan bodoh, ya. Sorry banget. Tapi ya maksud gue, selain lo ngulik that particular gig, lo juga mesti ngulik instrumen lo secara umum nggak sih? Benar. Supaya bisa just in case. Itu pasti. Lo kayak tadi, lo bisa gitu lo. Bener, setengah bener. jam sebelum, karena lo udah Iya. fasih di instrumen lo gitu. Iya. Dan kalau gue mungkin karena gue juga selalu melatih this habit. Gue tuh kan kepala gue tuh nggak pernah berhenti mikir gitu. Oke. Jis, kalau berhubungan sama musik. Iya. Jadi kalau denger beat kayak gini nih gue kayak oke, temponya berarti sekitar 90 something Oh. gitu. Gue tuh di otak gue tuh udah kayak gitu. Oke. Ngerti gak sih? Oh ini chordnya 1 ke 4, Yeah. 4, 1 gitu. Gue kayak sering mikir. Jadi ketika gue denger lagu, analisa. Jadi ketika gue denger lagu yang harus gue main, gue oke ini kesini. Yeah. Kalau ada di posisi bass gue tangannya pakai jari yang mana, Yeah. gue tuh udah bisa ngebayangin. Iya. Sehingga ketika akhirnya gue megang instrumen, gue tahu banget gue harus ngapain gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Pentingnya ngulik. Benar. Nggak cuma that particular job, tapi secara keseluruhan. Tapi kalau buat lo singer gimana? Kan kalau kayak gue bisa ngelihat iya. visual nih. Lo kan singer. Kalau gue Tangan pribadi, ada lo kan di dalam. iya. Nah kalau gue pribadi ngulik itu, gue nggak bisa ngulik on the spot gitu. Wah, terlalu apa ya di otak gue tuh ngaco. Pressure gitu ya. Bahkan kayak misalkan gue disuruh aransemen nih, misalkan rekaman di studio kan kalau orang mendirect rekaman kan bisa come up with backing vokal langsung gitu. Gue nggak bisa. Lo harus. Gue mesti. Makanya kalau ketika gue ada job, gue make sure itu gue ulang-ulang tuh nyanyi. Kayak kemarin tuh kan Freedoms Jazz Festival, kita main di Jazz Festival. Gue nyanyi lagu yang gue jarang nyanyiin, yaitu lagu Pergi Tanpa Pesan. Ya. Wah itu gue tiap hari gue nyanyiin. Sampai gue Dari hari lu mulai menentukan lagu itu, lu nyanyiin terus. Gue nyanyiin terus. Bahkan sebenarnya gue nggak perlu lirik. Ya. Cuman itu cuma buat backup aja. Buat yakin aja. Cuman the fact that gue udah I did my homework, gue naik panggung tuh tenang. Benar. Itu value-nya gede banget buat gue. Setuju. Jadi naik panggung tuh nggak anjing apa nih gitu. Ya. Tapi tenang. Itu kalau gue nyanyi gitu. Yes, gue setuju. Dengerin banget tiap hari, nyanyiin tiap hari tuh sampai itu udah jadi kayak at the back of your mind gitu ya. Banget. Kayak udah lu nggak perlu mikir lagi, dia udah ada di bawah alam bawah sadar. Exactly. Jadi bukan teknis lagi udah. Yes. Udah astral aja. Wah, gue. Astral. Spiritual. Spiritual. Tapi bener sih. Oke. Ada lagi Ber, kesalahan Ber? Apa tuh? Kesalahan umum. Tidak perhatikan penampilan. Aduh, ini sih bagian paling menyebalkan. Coba Ber, tolong Ber. Lo sebagai salah satu musisi jazz yang trendy, yang modis ya kan? Asik. Karena menurut gue gini, men. Iya, gimana? Musik kita tuh udah susah ya. Nah, Terus pakaian lu juga nggak menarik. bahaya. Apa yang membuat lu pengen ditonton sama Aduh. orang gitu? Iya. Iya sih. Benar. Gue juga nggak yang stylish banget. Ada beberapa temen yang jauh lebih stylish. Cuman gue selalu berusaha as proper as possible gitu. Ya kalau sekarang ini kan kayak kita kan kostum podcast ya, Iya. kita cuma ngobrol. Cuman kalau lo panggung kan gue pasti mikirin dalamannya ini, outernya ini, belakang panggungnya bakal kayak apa, backgroundnya sampai warnanya gitu ya? iyalah, Oke, ya kan? definisikan proper tuh gimana, Ber? Ya kalau gue selalu berpikir backgroundnya misalnya hitam, ya gue jangan pakai baju hitam. Ya dong, kalau gue datang as a showcaser gitu, gue datang sebagai orang yang perform. Gue nggak boleh nyaru sama yang latar, kecuali gue datang cuma as a session player yang gue emang ada di belakang, ya gue baju hitam, latar belakang hitam nggak apa-apa. Cuman kalau tahu latar belakang hitam, ya gue menghindari baju hitam dong. Gue baju yang lebih light supaya orang ketika nonton I stand out gitu. Dan maksudnya gue bahkan kadang-kadang sama tim gue pun kayak janjian gitu, kita main warna ini ya gitu. Hari ini temanya apa? Earth tone ya, lo main earth tone aja, baju terserah lo mau pakai kaos kayak, cuman gue pokoknya earth tone, gue pengen di panggung kelihatannya earth tone gitu. Nanti mungkin buat cewek lebih challenging ya? Lebih challenging. Sebelum gig, salon dulu. Waduh bener. Gua kan dulu kan band gue kebanyakan cowok ya. Iya. Jarang banget kan gue punya cewek gitu. Iya, Tapi iya. zaman gue mulai main sama Dinda, nah itu soundcheck gitu lama kan. Iya. So habis itu kan gue nyantai-nyantai, udah nggak bisa, aku mesti dandan gitu. Nah. Oh iya lupa gitu. Ini cewek gue lupa. Mereka punya 2-3 jam buat mereka prepare. Sementara kita kan cowok bisa tidur-tiduran, ya ketawa-ketawa, ngopi. Tiba-tiba, setengah jam lagi nih, set, ready gitu. Ya benar sih. Itu penting. Sementara kita kalau cowok nih, misalkan kita ngomongin konteksnya acara inilah ya, weddingan atau misalkan itu, cowok satu set jazz aja kelar, Ber.
Kalau cewek enggak. Bener. Abis gig satu ke gig lain kayaknya nggak boleh sama. Iyalah, nggak mungkin. Tapi bener sih. Oh ya, by the way, kalau buat cowok ya, Iya. ini sekedar tips dari gua. Pastikan lu punya all this following. Kemeja putih, Oke. kemeja hitam, Mbak Jatam. kemeja warna lain. Orang lain apa? Ya apa aja, Apa aja ya? monokrom, mau grey, Oke. mau earth tone, Iya. ya kan. Tapi yang mainly si hitam sama putih ya Yang nggak? putih, oke. Celana juga sama. Ya putih kalau lo bukan Manado atau Ambon janganlah. Oke. Mungkin nggak pede. Atau lo Tompi boleh Tompi. Kecuali Ambon. Tompi boleh ya. Terus? Kaos juga sama. Oke. Ya, pastikan nggak bergambar, ini kan bergambar. Kayak ini kan basic nih, putih, Iya. hitam, grey, Bisa buat atau dalaman. buat dalaman. Oke. Jadi lu selalu punya kostum option gitu. Iya, Jadi iya. ketika nanti gignya diminta, nanti temanya nih lu punya. Oh. Gue dari dulu selalu mempersiapkan itu, sehingga akhirnya teman-teman band gue biasanya, aduh, gue nggak punya lagi, gue beli dulu. Ya ribet kan lo. Oh iya bener ya. Kalau gue Itu pasti selalu kesebut tuh ya kalau ada Iya. tema-tema yang harus disebutin pasti kepake tuh. pasti kepake. Monokrom ya mas, monokrom ya, hitam putih, abu-abu. Sepatu gimana? Nah, sepatu nih gue selalu challenging bro. Waduh, Karena gue kan bukan pemakai sepatu pantofel. Oh iya. Gue paling nggak bisa pakai Oh sepatu iya, pantofel. gue jarang banget lihat lu pakai sepatu. Iya, gue selalu sneakers kan dari dulu. Nah untuk mengakali itu, gue selalu punya sneakers yang memang warnanya hitam. Oh. Kalau dari jauh kelihatannya kayak pantofel, tapi sebenarnya itu sneakers. Wah, ini trik bagus. Iya, karena gue nggak bisa pakai sepatu pantofel, men. Gue kayak nggak bisa jalan, nggak aneh Iya, banget. iya, Nggak tahu iya. ya. Gue kira gue bakal berubah waktu gue umur 40, ternyata enggak. Iya, iya. Sorry, man. Ternyata enggak ya? Buat para penyelenggara, aku minta maaf. Iya. Tapi lo biar lu kemahua kan lo pakai baju apa juga bebas. Kayak gitu juga, ceng. Oke, Ber. Oke, Masalah ini masih masalah penampilan sih. gue suka nih, kita bahasnya luas kali ini ya. Iya, soalnya ini menurut gue pernah ngomong di satu konten gue, istilahnya kalau venue atau brand gitu ya mau meng-hire kita kan mereka akan diasosiasikan sama kita. Gitu. Bener. Masa mereka mana mau diasosiasikan sama suatu hal yang nggak terlihat Keren. Bener. gitu loh. Gue setuju banget. Maksud gue keren tuh bukan berarti lo rapi terus ya, lo bisa berantakan dan keren. True. True. Asal berantakannya tuh memang sesuai sama musik lo mungkin, Iya. sama brandnya. Ya. Bukannya kaos belel Iya, bener-bener bukan. kerahnya udah di sini masih dipakai, Nah, bukannya kayak gitu Itu kan. kan nggak berkonsep apa ya? Itu nggak berkonsep, benar. Sementara ya kita sebagai musisi, sebagai orang penampil, kita akan diasosiasikan sama venue-nya, sama brandnya. Jadi Benar. pastiin kita itu istilahnya bisa representatif lah. Ya. Termasuk juga mungkin facial hair kalau buat cowok ya. Bener, dirapiin. Lihat dong, biar ini kemahua, ya kan? Ini belum sempat cukuran lagi aja guys, ini udah mulai berantakan. Harus rapi dulu. Skincare lu apa? Aku cuma pakai sunblock guys tiap hari. Gak pakai sunblock, serius lah. Serius lah. Istri gue tuh tiap hari juga gue pakai sunblock, gue males. Gue pakai bro. Makanya gue ada Kenapa kita bahas ini sih? Tapi menurut gue penting sih, karena udara dan cuaca sekarang udah makin gak masuk akal. Oh iya bener, sunblock ya teman-teman. Supaya kita nggak menua lebih dini, kita harus pakai. Nah, menurut lebih dini. Ya. Oke. Gue lucu banget lagi nih. Next episode mistake. ini. Next mistake. Apa? Gimana lo menentukan harga? Be? Oh man. Nah, ya kan. Sebanyak-banyaknya dong. Sebanyak Yang bisa beli mobil baru. kalau gua gini nih di awal karir tuh, ya kan. Biasanya penyanyi musisi tuh takut. Takut. Wah, Ya. gua ntar kalau gua nge-set harga segini, misalnya jobnya gua nggak dapet. Bener. Tapi di sisi lain, kalau dia ngebanting-banting harga, teman-teman yang lain kasihan dia nggak bisa nge-set harga. Iya, Nah, bener. kalau pandangan lo gimana sih Bet, mengenai harga ini? Ya mungkin itu problem karena kita mungkin nggak punya union juga kali. Oh, Kita punya industri bener. Kita terpisah-pisah masing-masing. Kan kita sangat sporadis, mau bergerak masing-masing. Kalau dulu kayak kita lihat di negara-negara kayak di Amerika gitu, mereka punya union di mana mereka udah punya satu bottom harga yang sama. Oke. So you can get this musician yang lu nggak kenal sama sekali, tapi harganya akan sama dengan yang lain gitu, yang di grade itu gitu. Ya. In a sense dulu kan sering banget ngalamin kejadian kayak gitu nggak sih? Gue juga pernah kok hampir deal nih mau reguleran di satu hotel gitu. Ya. Tiba-tiba entertainmentnya cancel semua gara-gara masuk entertainment lain dengan harga yang jauh lebih murah. So we don't get the gig gitu. Damn. Di satu hotel di Jakarta ini tahun 2002-an lah gitu. Ya. So sayangnya sampai hari ini praktek itu masih berlangsung kan? Masih ya? Masih berlangsung. Gue bahkan belum lama ini ngalamin. Gue bikin acara jazz di satu tempat, and then gue kasih harga yang proper gitu. Akhirnya mereka mulai komplain bla 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 bla. Akhirnya tiba-tiba terus masuk yang lain ternyata harganya jauh lebih murah gitu. Ya which is itu nggak apa-apa juga sih, nggak masalah buat gue. Cuman kita perlu juga membuat, karena orang tuh nggak ngerti bahwa ketika lu lihat kita perform cuman 45 menit kali 2 misalnya, lu rasainnya cuma 45 menit, tapi kita berjuang untuk itu, kita bayar harganya. Benar. Ya nggak sih? Benar. Kayak gue sekarang lagi mempersiapkan satu performance buat bulan Oktober, gue latihannya udah dari Agustus, men.
Itu kan mesti dihitung juga Iya. semuanya. Itu kan ada persiapannya segala macam. Performanya cuma 1 jam, tapi gue siapinnya udah 2 bulan sebelumnya gitu. Yes, Jadi, nah menurut gue kadang-kadang kita harus ngeliat ke sana gitu. Ya kita jangan tiba-tiba kita jadi pasang harga yang gila juga sih. Dan mungkin gue setuju yang tadi lu bilang di awal. Gue kalau waktu zaman gue awal memulai karir, tentunya harga gue nggak semahal itu. Oke. Tapi gue juga nggak banding harga gila-gilaan sampai teman lain jadi kesian harganya gitu loh. Iya, benar. Cuman along with time ketika demand-nya makin tinggi, lo kan tahu, oh kita demand makin tinggi nih, bisa kayaknya bisa naikin supaya akhirnya kita pun juga secara kesejahteraan meningkat, teman-teman yang main sama kita juga bisa dibayar dengan lebih baik, kru kita produksi bisa dibayar dengan lebih baik. Produksi, benar. Iya. Kalau gue gini sih Ber, kalau gue prinsipnya ada beberapa gigs yang gue rela bayarnya kecil banget atau nggak dibayar sama sekali. Setuju. Nah gue tuh ada beberapa syaratnya. Yang pertama, gue tahu banget lagi Aziz kayak gitu. terus. Kalau gue nih ya, mungkin lebih berbeda. Tapi kalau gue pertama itu memang komunitas. Benar-benar related sama community. Misalkan lo anak progresif, progresif rock. Kalau itu acara progresif rock, gue main bodo amat. Gue mau dibayar mau kagak, gue main. Gitu. Komunitas. Kedua, gue tahu itu gig bisa ngasilin sesuatu selain nominal ya. Ya. Contohnya yang nonton ada barter value-nya ya. Ada barter value-nya. Misalkan yang nonton itu isinya label-label Benar. atau produser-produser ya kan. Atau misalkan yang nonton panitia penyelenggara jazz festival dari luar negeri yang ngeliat kita main gitu. Gue sih nggak dibayar, gue ayo. Jadi in a sense lu punya profit dan benefit ya. Benar. Karena kan gini Ber, yang tadi lo bilang, kita kan main uang transport, makan, latihan, ya kan. Berarti kan kalau lo main lo nggak dibayar, kan artinya lo yang bayar. Nah makanya mesti ada sesuatu buat kita apa? Benar. Apakah community-nya, apakah yang nonton siapa gitu, atau mungkin istilahnya ya gitulah, harus jelas. Dan gue pun merasakan itu pribadi, kayak gue sama Aziz nih kita kayak punya unwritten rules. Kalau gue ngajak dia gig, kayak gue pasti akan bilang di depan, Aziz eventnya begini, gue nggak punya budgetnya, gue cuma punya budgetnya sekian, tapi can you help me out karena ini for the community gitu. Nah itu juga next thing yang menurut gue penting, selalu ngomongin di depan. Berry contohnya kalau misalnya gue main sama Berry nih, nggak pernah sekalipun Berry nggak ngomong bayarannya, pasti ngomong dulu di awal. Karena menurut gue itu penting. Wah itu penting banget sih Pak. Ya kan? Ngomong nominal di awal, kan bahkan teman-teman bilang, udahlah nggak usah ngomong nominal sama gue. I know, gue tahu lo orangnya kayak gitu, tapi gue punya kewajiban untuk tetap ngasih tahu. And most of the time kadang-kadang gue sama temen-temen ya, gue akan ngasih tahu budgetnya sekian, tiba-tiba bisa lebih gitu, kayak ternyata lebih nih. Setelah gue liat ongkos produksinya udah cukup, gue bisa lebih, gue bisa kasih lebih gitu. Walaupun cuma beda 150.000 kayak cuma beda berapa ribu, cuman buat gue ketika itu bisa gue lebihin, kenapa enggak gitu. Ya nggak sih? Ini penting banget guys, jangan malu-malu ngomongin duit ya. Yes, itu emang kedengarannya kayak nggak enak, tapi menurut gue lebih baik diomongin di depan. Nggak enak di awal supaya nanti enak terus ke belakangnya gitu. Oke, jadi kita pelan-pelan bisa tahu harga kita kalau kita, ya kan, tapi juga jangan terlalu banting-bantingan sampai teman-teman kita kasihan. Bener. Dan ngomongin duitan di depan. Dahsyat sekali. Gila nih. Berisi banget nih kita. Episode ini daging banget guys. Ini harusnya nonton video ini bayar nih. Bayar dong. Karena kita value-nya udah makin naik nih, udah bisa gitu. Oke. Cukup kali ya? Cukup ya? Nanti ada ini kali, recap. Betul. Mistakes-nya. Nah, ini Gali yang suruh ngedit. Kemarin editannya keren pas gue gini, das muncul kan. Jadi sekarang gue lagi. Ini dia recapnya. Oke. Step itu dia teman-teman. Semoga masukan dari kita sharingnya bermanfaat ya. Yes. Buat teman-teman nih. Dan jangan lupa kalau kalian ngerasa ini videonya menarik dan omongannya daging, boleh di-share ke teman-teman kalian musisi, terutama di pergerakan musik jazz. Dan juga jangan lupa selain di-share, di-like, di-subscribe, dan komen. Dan komen sih penting banget, ya kan? Engagement penting banget. Jadi pasti ya. Itu berbanget. Support our content nih, ya kan? Yes. Yang pastinya bakal jalan terus. Dan kita juga nantinya setelah episode keberapa mungkin ya, kita bakal mulai ngundang teman-teman yang lain. Yes, kita akan banyak ajak guest stars. Dan makin gede ini podcast, akan nanti ada segmen live-nya juga. Tungguin guys. Oke, please support us, make this podcast bigger and bigger. Yes. Oke, kayak gitu. Saya Indra Aziz. Saya Berli Kumahua. Jazz Picnic Podcast. Jazz Picnic Podcast. Signing out. Bye.